Nah, kadang-kadang Anda harus bekerja tidak di darat, di air. Nah, selain juga strukturnya ada di air. Nah, maka kita akan belajar mengenai gaya apung ya. Jadi kalau ada benda yang diletakkan atau dimasukkan ke dalam air, itu nanti mengalami gaya angkat atau gaya apung. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok ada benda itu yang bisa mengapung, ada yang tenggelam? Perbedaan massa jenis cairan sama bendanya, Pak. Nah, perbedaannya gimana? Yang mengapung seperti apa, yang tenggelam seperti apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Mungkin kalau yang tenggelam itu ketika massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air, dan yang mengapung itu ketika massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air, dan bisa jadi terapung di tengah-tengah itu ketika massa jenisnya kurang lebih sama, Pak. Oke, ya secara teorinya memang seperti itu. Saya bisa diberikan contoh yang tenggelam? Apa, misalkan? Mungkin batu, Pak. Terus apa lagi? Kalau yang berhubungan dengan material, mungkin pasir, Pak. pasir ya. Terus apa lagi? Semen mungkin, Pak. Masuk semen. Semen kalau semen saja nggak tahu apakah dia sebagian karena butirannya kecil ya. Tapi mungkin yang Anda maksud beton gitu ya? Iya, Pak. Nah, ya kalau beton dia akan tenggelam. Berapa massa jenisnya beton? Anda orang sipil harus tahu. Beton berapa? 1,44 gram per sentimeter kubik, Pak. Masuk. Kalau air berapa? 1 gram per sentimeter kubik. Kalau dalam kilogram? 1000. Ya, 1000 kilogram per meter kubik ya. Kalau beton? Jadi Anda di sipil itu harus ini ya, paling tidak tahu material-material itu berapa massa jenisnya. Beton berapa, besi berapa, kemudian tanah berapa, pasir berapa, itu tahu. Supaya kenapa kok perlu tahu? Karena nanti Anda bisa tahu beratnya itu berapa kalau dalam volume. Misalkan. Contoh begini, Anda kalau membeli besi itu satuannya apa? Misalkan saya mau bikin rumah, saya beli besi. Satuannya apa dia? Belum pernah ya? Belum, Pak. Ya, berarti Anda harus sering-sering ke proyek, lihat ke mandor, ke ini. Ini gimana Pak besi ini kalau beli apa sih? Oh, satu lonjor itu berapa meter? Nah, kenapa kok satu lonjor yang kecil ini sama yang besar ini harganya beda? Apa sih yang bisa dihubungkan dari harga itu? Nah, jadi dalam besi itu ada ukuran diameter. Ada besi diameter 8, 10, 12, 13, 16, 19, dan lain-lain, sampai yang besar. Itu diameternya. Kemudian panjangnya. Panjang ada yang lonjoran. Nah, kemudian sebenarnya ada satuan yang bisa menentukan harga besi itu. Biasanya besi itu dinikan beratnya ya. Nah, kalau mendapatkan berat dari mana caranya? Untuk bisa mendapatkan berat, saya misalkan satu lonjor besi ini beratnya berapa sih? Tanpa menimbang. Dari massa jenisnya, Pak. Iya, kalau Anda tahu massa jenis besi, terus Anda bisa ngitung
besi itu volumenya berapa kan ya? Kan ada diameter lagi. Diameter kan diameter bisa dapatkan luas penampang. Luas penampang dikalikan panjang ketemu volume kan? Nah, Anda tahu volume, Anda tahu massa jenis, maka Anda tahu masanya berapa. Nah, kalau Anda tahu masanya, satu lonjor ini harganya 100.000, misalkan begitu, dibagi masanya, maka Anda akan tahu per kilogram itu berapa harga besi. Besi dimasukkan ke dalam air, tenggelam apa terapung? Tenggelam, Pak. Kenapa kok tenggelam? Karena massa jenisnya lebih berat daripada air, Pak. Berapa massa jenisnya? Ya itu, Pak. Nggak tahu, Pak. Ya Anda harus googling kok, ada Google kok. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Nah iya. Kalau saya beritahu semua nanti kan Anda tidak pernah ingat bahwa oh ternyata besi itu sekian. Tujuh 7,87 gram per sentimeter kubik, Pak. Ya, kira-kira 7.750 lah, pokoknya begitu ya, sekitar itu. Nah, berarti 7,78 kali ya massanya daripada air, maka dia akan tenggelam. Pertanyaannya, kapal kok tidak tenggelam ya kapalnya dari besi? Kapal ada rongganya, Pak. Terus ada mesin pengangkatnya. Nggak ada kalau mesin pengangkatnya, kalau rongganya ada memang. Ya berarti rongganya itu kali, Pak. Iya. Jadi kalau Anda lihat kapal secara keseluruhan ya, bukan besinya saja. Itu di dalam kapal itu ada besi, ada kayu, ada styrofoam, material lain, kemudian ada udara. Jadi sebenarnya massa jenis kapal itu sendiri tidak sama dengan massa jenis besi ya. Kalau kita Nah, kalau massa jenis airnya lebih besar daripada kapalnya, maka dia akan terapung ya. Nah, jadi prinsip apung itu juga banyak yang digunakan. Anda pernah dengar istilah floating structure? Apa itu floating structure? Offshore, Pak. Kenapa? Contohnya maksudnya, Pak. Ya, floating structure itu apa? Bisa contoh, bisa apa yang Anda ketahui? Pernah dengar nggak? Permisi, Pak. Mungkin offshore yang di laut-laut itu, Pak. Ya, salah satunya itu. Jadi pada prinsipnya gini, kalau di darat Anda membuat bangunan, buat rumah, buat gedung, dia bertumbuhnya pada apa? Tanah, Supaya Pak. Kenapa? Tanah, Pak. Pada tanah ya. Jadi ada pondasinya yang akan menumbuh ke tanah kan begitu. Nah, kalau di air, misalkan airnya itu dalam, kalau Anda mau tumbuhkan ke tanah, berarti kan perlu tiang yang panjang kan begitu ya. Nah, padahal air sendiri itu sebenarnya bisa digunakan sebagai tumpuan. Maka kalau Anda bisa mendesain bangunan apung atau floating, maka Anda bisa membuat itu. Jadi floating structure itu banyak, ada rumah apung, ya, ada perpustakaan. Kalau yang Anda senang biasanya kafe apung ya, bisa untuk ini apa? Untuk selfie di sana kafe apung. Kemudian banyak ini
termasuk juga dermaga apung. Pernah lihat dermaga apung? Dermaga itu apa fungsinya? Buat sandar kapal, Pak. Selain sandar kapal, Tukar muatan, Pak. ya sebagai akses untuk keluar masuknya orang atau barang dari darat ke kapal atau sebaliknya, kan begitu ya. Nah, dermaga yang konvensional maka dia akan membuat fondasi di bor ya atau di tiang pancang, kemudian bangun dermaga. Nah, sifatnya fix, tetap dermaga konvensional itu. Ketinggiannya tetap, letaknya juga tetap di situ. Tapi berbeda kalau dermaga apung. Dermaga apung itu dia mengikuti muka air lautnya. Kalau pas pasang dia akan naik, kalau surut. Nah, makanya ada satu kelebihan kalau di dermaga yang konvensional, biasanya kalau waktu surut itu sulit untuk akses kapal ya, karena airnya di bawah. Kalau Anda pernah naik perahu atau naik kapal, mau ke darat, mau ke dermaga itu harus naik dulu, atau kalau turun ke kapal itu harus turun dulu, harus pakai tangga gitu. Nah, tapi kalau apung tidak, dia akan menyesuaikan pada waktu airnya naik, ya konstruksinya ikut naik, pada waktu airnya turun, nah ikut turun. Nah, jadi itu kenapa kok kita belajar mengenai gaya apung, karena nanti Anda juga akan menemukan itu dalam pekerjaan di teknik sipil. Karena proyek Anda, pekerjaan Anda tidak hanya yang di darat dan juga di air. Nah, kalau kita mau belajar mengenai gaya apung, ada yang ingat hukum Archimedes? Apa hukum Archimedes itu? Prinsipnya bagaimana? Kalau saya memasukkan sesuatu ke dalam air yang ada di dalam gelas, apa yang terjadi? Permukaan air di gelas akan naik, Pak. Akan naik ya, permukaannya akan naik karena ada sebagian ruang yang tadinya diisi air itu terisi oleh benda saya ya. Nah, naiknya itu tergantung apa? Tergantung berat jenisnya, Pak. Berat jenis yang apa? Air atau benda? Di sini kita punya dua kan ya, ada air dan benda. Bendanya, Pak. Bendanya. Nah, sampai suatu ketika kalau dia sudah gelasnya penuh, dia akan tumpah ya airnya. Nah, sekarang kalau lihat dari gambar ini, gambar di kanan itu, gaya FB itu force buoyancy ya, gaya apung ya. Gaya apung FB itu berapa besarnya FB sih? Kalau yang ini gambar kanan ini, kalau di dalam gelas saya masukkan satu kotak kecil itu ada yang bagian dia berada di dalam air ya, ada yang di atas. Nah, kalau seperti ini berarti massa jenis benda ini lebih kecil daripada air ya. Dia semakin kecil maka bagian yang terendam airnya semakin kecil. Kalau dia massa jenisnya semakin besar, maka dia bagian yang terendamnya makin besar. Sampai suatu saat kalau massa jenisnya sama, maka dia akan terendam seluruhnya. Begitu massa jenisnya lebih besar dari air, maka dia akan turun ya, sampai dia akan
tenggelam. Nah, hubungannya apa dari benda ini dengan air untuk mendapatkan gaya apung? Jadi hubungannya adalah gaya apung itu sama dengan berat dari zat cair yang dipindahkan, kan gitu ya. Bukan berat dari bendanya, tapi berat dari zat cair yang dipindahkan. Nah, yang dipindahkan ini yang berwarna ungu tua ini, sebesar ini. Nah, berapa besar zat cair yang dipindahkan? Tadi kalau kita punya gamma, berarti ini gamma benda atau gamma air? Gamma air. Ya, betul. Karena kita menghitung zat cair yang dipindahkan, ya berarti gamma air dikalikan dengan volume yang dipindahkan atau displaced. Berapa volume yang dipindahkan? Ini yang berada di dalam air ini. Ya, bukan volume semua benda. Kalau dia tenggelam semuanya, itu baru volume semua benda. Tapi kalau ada sebagian yang masih di permukaan, sebagian ada terendam air, maka yang dihitung adalah volume yang terendam air atau volume yang dipindahkan tadi, dikalikan dengan gamma W atau gamma air. Nah, itulah besarnya gaya apung. Bisa paham sampai sini? Bisa, Pak. Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, coba kita lihat. Nah, jadi prinsipnya tadi selama dia massa jenisnya lebih kecil atau berat jenisnya lebih kecil daripada jenis air, maka dia akan terapung.
Jadi kalau ditambah, dia akan tenggelam. Ya seperti kapal. Kapal itu tadi kalau berlayar, kemudian muatannya sesuai dengan desainnya, ya dia akan tetap terapung. Tetapi kalau Anda banyak dengar kejadian dimuati kapasitasnya, lebih dari kapasitasnya, maka dia akan tenggelam. Nah, dari hukum Majelis tadi, bahwa gaya apung yang terjadi dari suatu benda yang dimasukkan ke dalam air, baik itu tenggelam sebagian atau terapung seluruhnya atau sebagian, itu sama dengan besarnya zat cair yang dipindahkan. Nah, jadi yang berwarna ungu tua ini. Nah, ini ya nanti itu juga kenapa kalau kita mengangkat sesuatu di dalam air itu lebih ringan daripada di darat, ya karena ada gaya apung yang membantu. Nah, kalau ini Anda nanti bekerja, misalkan menggali tanah untuk basement, menggali pondasi dan sebagainya, Anda perlu perhatikan bahwa di dalam tanah itu ada air, ya. Jadi Anda gali nanti kedalaman 3 meter, 4 meter ada air, karena ada air tanah di sana. Nah, karena ada air, berarti ada daya angkat nanti ke atas. Nah, maka semakin dalam Anda gali, gaya angkatnya nanti semakin besar. Karena nanti dihitung dari permukaan air. Jadi contohnya begini, misalkan. Nah, ini ada tanah itu permukaannya. Terus ini Anda gali di sini. Anda buat sini. Nah, muka airnya di sini. Nah, nanti airnya akan masuk di sini. Akan masuk sini juga. Nah, terus kalau ini Anda buat struktur di sini, ya kan Anda buat fondasi atau apa. Nah, ini ada gaya angkat ke sana. Nah, berapa besarnya gaya angkat ini? Ada yang tahu? Kalau halo? Ya, Kalau ini tidak digali, muka airnya di mana? Di sini ya. Ini kan ya. Terus begini kan airnya ya. Ketemu. Nah, terus kalau digali, berapa gaya angkatnya ini? F-nya. Tadi hukum Archimedes? Sebesar volume zat cair yang dipindahkan, Pak. Ya ini ya. Sama dengan beratnya zat cair yang dipindahkan. Nah, berapa sih beratnya? Ini ya tinggal ini B-nya berapa? Ini B. Kemudian ini H ya. Terus kemudian sana ini L-nya ke sana. Ini galiannya. Nah, jadi volumenya zat cair yang dipindahkan itu adalah B kali L kali H. Terus gayanya berarti sama dengan gamma kali V ya. Oke. Nah, jadi nanti kalau Anda bekerja di lapangan akan ketemu seperti ini. Misalkan membuat basement, membuat kolam renang. Jadi semakin dalam kolam renang yang Anda buat, nanti gaya angkatnya juga akan semakin besar.
Nah, itu juga tergantung dari tinggi muka air tanah. Nah, kapan muka air tanah tinggi? Pada musim hujan atau musim kemarau? Musim hujan, Pak. Musim hujan. Ya, Dan Pak, pada waktu musim hujan itu ada air hujan yang masuk ke dalam tanah, dia akan mengisi air tanah ini. Makanya kalau Anda gali sumur pada waktu musim hujan mungkin 1 meter keluar air. Tapi pada waktu musim kemarau mungkin sampai 10 meter, 15 meter baru keluar airnya. Nah, jadi hati-hati kalau pada waktu nanti bekerja di musim hujan, muka air tanah tinggi, pada saat Anda menggali ada gaya angkat di sini. Oke. Nah, jadi kalau tadi bahwa gaya apung sama dengan gamma kali volume yang dipindahkan, jadi volume yang dipindahkan ini yang berwarna biru. Nah, terus kalau saya mau membuat center ya, center dari benda atau titik tengahnya, jadi yang ini, yang titik G ini, C, itu adalah titik tengah benda atau titik berat bendanya. Kemudian yang titik C kecil itu adalah titik air yang dipindahkan ini. Ya. Nah. Jadi ada perbedaan pada waktu benda itu tidak di air, maka dia titik beratnya ada di sini. Nah, pada waktu dia di dalam air ada terjadi perbedaan seperti ini. Apa dampaknya? Tidak mau. Nah, jadi dampaknya pada stabilitas atau kestabilan. Jadi benda yang mengapung, jadi kapal itu ada yang stabil, ada yang tidak. Nah, stabil itu kalau benda itu terapung, kemudian nanti ada pergerakan atau dimiringkan sedikit, dia akan kembali. Jadi tidak guling. Nah, tidak stabil itu kalau benda itu terapung, kemudian nanti ada beban misalkan, dia akan berputar terbalik. Jadi perahu yang terbalik itu adalah yang tidak stabil. Nah, stabil tidaknya itu kita lihat antara titik pusat dari benda dan titik pusat dari cairan yang dipindahkan. Jadi gambar yang di atas ini, kalau titik pusat bendanya di atas dan titik pusat cairannya ada di bawah, nah, ini jaraknya tidak terlalu jauh, ya, tidak terlalu jauh, sehingga pada waktu dimiringkan gambar kanan, ini miring, itu akan kejadiannya seperti ini. Nah, jadi ini masih stabil, tidak tenggelam, tidak terguling, ya, tidak berputar, tidak terrotasi seperti ini. Tapi kalau gambar yang di bawah itu titik berat dari benda dan titik berat cairan yang dipindahkan itu jauh. Nah, jauh. Maka dia kalau terjadi miring, nah, ini lengannya terlalu panjang. Lengannya terlalu panjang, dia akan terjadi perputaran atau rotasi. Dia akan guling, tenggelam. Nah, pertanyaan saya, ada 2 kapal, yang satu pendek, yang satu tinggi. Mana yang lebih stabil? yang pendek. Yang pendek, Pak. Ya, yang pendek, karena dia, kalau Anda lihat nanti, titik berat dari benda dan titik berat dari cairan yang dipindahkan itu jaraknya tidak ini. Jadi kalau Anda mau membuat bendanya stabil, usahakan ini
titik beratnya itu sedekat mungkin, jangan sejauh mungkin. Begitu titik beratnya jauh, dia lengannya panjang, maka terjadi perputaran atau guling. Jadi bendanya tidak stabil lagi. Nah, jadi ada dua faktor yang penting dalam benda apung. Yang pertama adalah gaya apungnya, yang kedua adalah stability-nya atau kestabilan. Jadi ya percuma saja bisa mengapung kalau nanti guling kan. Kapal itu begitu, kapal ya percuma bisa terapung kalau dia gampang terguling, jadinya tenggelam nantinya. Nah, struktur juga begitu, nanti kalau Anda membuat struktur, ya, akan dicek stability-nya. Selain dia bisa terapung, dia nanti juga akan stabil. Nah, ini gambarnya. Jadi kalau air, kemudian kalau beton dia akan ke bawah ya. Nanti kalau kayu, kalau air sama, kalau beton dia akan cenderung tenggelam. Kalau kayu yang biasa dia lebih ringan, maka dia gaya apungnya lebih tinggi, dia akan naik. Nah. Oke, jadi itu prinsip benda apung. Kemudian satu lagi berkaitan dengan benda apung itu ada bidang. Jadi kalau segi 4 itu dengan ukuran lebar B, tinggi H, maka titik beratnya ada di tengah ya, kalau segi 4 ini. Tengah sini, atau H/2 ya. Kemudian ini adalah rumus inersia ya, 1/12 BH⁻3. Kemudian kalau bendanya berbentuk segitiga, maka luasnya luas area segitiga ini setengah B kali H. Kemudian titik beratnya G ini adalah sepertiga. Jadi kemarin pada waktu ngitung tekanan ya dalam air, kalau bendanya segitiga itu sepertiga dari alas. Kalau bendanya segi 4 itu setengah dari alas. Nah, kalau lingkaran dia berada di pusat lingkarannya titik beratnya atau di D/2. Nah, ini adalah inersianya. Kemudian kalau setengah lingkaran, nah, setengah lingkaran saya naikkan. Nah, setengah lingkaran ini luasnya adalah 1/8 πd². Kemudian titik beratnya Y ini sama dengan 2D/3P. Nah, ini berguna nanti kalau Anda punya struktur yang melengkung. Nah, struktur yang melengkung, titik beratnya ini berada di 2D/3P. Inersianya πd⁴ bagi 456. Oke, sebentar saya cari lagi.
Pernah lihat kontraktor punya proyek di dalam air, di sungai, di waduk, di laut itu, mereka kerjanya bagaimana? Diapungkan di atas ponton, Pak. Ya, ini ya seperti gambar ini kelihatan ya. Iya. Ya, ponton atau semacam perahu sederhana yang bisa mengapung. Nanti alat kerjanya ada di atas sana. Bisa ekskavator, ada misalkan mesin untuk pancang, ya, crane dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada daratan yang digunakan untuk berkumpul, berarti Anda harus merencanakan nanti bisa bekerja di atas air. Berarti harus membuat ponton dan sebagainya. Saya beri contoh sekarang. Sebuah ponton ukurannya 8 meter, panjangnya, lebarnya 8 meter, tingginya 2 meter. Diapungkan ke dalam air. Nah, bila tinggi ponton yang terendam di dalam air itu 1,25. Berarti kalau dia 2 meter masih ada 0,75 meter yang tidak terendam. Nah, berapa berat ponton? Ada yang punya ide? Menghitung berat pontonnya bagaimana? Berat ponton itu sama dengan besarnya gaya apung. Dicari dulu Pak volume yang terendam air Gaya, di berapa? nah, berapa volume yang terendam? 80. Berapa? 80 meter banget. 10. Dari mana? Dari mana? 20 Pak. Iya, dari mana? Dari mana asalnya? Jangan langsung sama dengannya. 8 dikali 8 dikali yang terendam 1,25. Oke, jadi yang tingginya kan 2 meter. Jadi yang terendam itu panjangnya 8 meter, lebarnya 8 meter, tingginya 1,25. Jadi volume yang air yang dipindahkan itu sama dengan 8 kali 8 kali 1,25. Kalau sudah diketahui volume air yang dipindahkan, berarti gaya apung sama dengan Gamma air dikali volume yang terendam tadi Pak. ya yang terendam dikalikan dengan gamma berat pontonnya. Berat ponton sama dengan volume air yang dipindahkan dikalikan dengan gamma air. Nah, itu tadi kalau ponton masih kosong, belum ada bebannya. Sekarang kalau ada beban sebesar 200 Newton di atasnya, bagaimana kondisinya ponton? Kalau tadi yang beratnya sudah diketahui, 8 kali 8 kali 1,25 kali gamma air, itu berat ponton sendiri. Kemudian ditambahi dengan beban seberat 200 Newton di atas ponton, misalkan alat itu. Nah, yang terendam di dalam air berubah tidak? Berubah, Pak. Berubah, Pak. Semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Semakin besar. Nah, sekarang beban totalnya berapa sekarang? Ya, tadi 8 kali 8 kali 1,25 kali gamma air ditambah dengan 200 Newton ya. Itu adalah berat ponton dan bebannya. Berat ponton dan bebannya itu sama dengan berat dari air yang dipindahkan. Nah, berat dari air yang dipindahkan
Ini dibalik lagi, sama dengan volume dikalikan dengan gamma airan gitu. Nah, volume sama dengan gaya angkat tadi atau berat air yang dipindahkan dibagi dengan gamma air. Nah, kalau Anda tahu volume, Anda tahu luas alasnya 8 kali 8, maka Anda akan tahu tinggi dari ponton yang terendam di dalam air. Nah, jadi ini tadi berat ponton sama dengan berat zat cair yang dipindahkan, itu 8 kali 8 kali 125. Ini saya ambil 10.000 aja ya, gamma air, biar gampang, jadi 800 Newton. Kemudian bebannya, yang B tadi, yang kedua 200, maka berat totalnya adalah 800.000 tambah 200.000 menjadi 1 juta Newton. Nah, berat ini sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Jadi berat zat cair yang dipindahkan 8 kali 8. Nah, ini yang belum diketahui hanya berapa tinggi zat cair yang dipindahkan. Dikalikan 10.000 sama dengan 1 juta. Maka ketemu 1,56. Jadi dari tinggi ponton 2 meter tadi, 1,56 meter di bawahnya itu akan terendam ke dalam air. Kemudian ini untuk mencari stabilitas. Nah, tadi stabilitas. Nah, titik B itu adalah titik berat dari air yang dipindahkan. Titik G1 itu adalah titik berat dari benda satu atau ponton. Titik G2 itu adalah titik berat dari beban. Nah, kemudian jarak O ini adalah titik di dasar ponton. O ke G1 itu 1 meter. O ke G2 itu tingginya ponton 2 meter ditambah setengah meter. Tadi di soal ada, jadi 2,5. Jarak dari titik O ke B itu tadi yang terendam adalah 1,56 dibagi 2 menjadi 0,78. Nah, kita cari OB, OG, jadi titik OG1, jadi kita untuk mencari G ini adalah titik resultannya ya, titik resultannya dari G1 dan G2. Jadi G1 dan G2 itu titik beratnya adalah 1,3. Jadi maka titik B ke G itu sama dengan titik O ke G dikurangi O ke B, jadi 1,3 dikurangi 0,78, 0,52. Nah, kemudian dihitung momen inersia seper-12 B L pangkat 3, jadi B-nya 8, L-nya 8, pangkat 3. Kemudian ini adalah volume air yang dipindahkan. Nah, kemudian dari titik B ke M itu adalah inersia dibagi volume menjadi 3,41. Nah, titik G M itu bisa diperoleh dari BM dikurangi BG 2,89. Jadi kalau titik GM atau jarak GM-nya lebih besar daripada 0, maka benda itu dikatakan stabil. Jadi M-nya itu adalah titik metasentrum ya. Titik metasentrumnya. Nah, ini gambarnya. Titik metasentrumnya ada di atas ini. Jadi kalau dia tadi GM lebih dari 0 itu benda stabil. Itu artinya kalau titik G-nya di sini, titik M-nya sini, maka stabil. Tapi kalau dia titik metasentrumnya di bawah G, nanti dia tidak stabil. Baik, itu materi untuk
gaya apung. Jadi pada prinsipnya tadi Anda gaya apungnya sudah tahu. Nanti kalau ada permasalahan yang mengenai gaya apung, Anda bisa hitung. Jadi yang penting prinsipnya tadi, bahwa nanti kalau ada benda yang dimasukkan ke dalam air, maka akan mengalami gaya apung sebesar dari zat cair yang dipindahkan. Jadi dari besar berat zat cair yang dipindahkan. Nah, ingat gayanya satuannya Newton ya. Maka berat itu bisa diperoleh dari gamma, karena gamma itu adalah berat jenis dikalikan dengan volume dari zat cair yang dipindahkan. Nah, gammanya adalah gamma dari zat cair tadi. Jadi kalau kita pakai air ya gammanya gamma air, bukan gamma bendanya. Nah, gaya apung yang bekerja itu sama dengan berat dari benda. Nah, kalau berat dari benda bagaimana tadi? Bagaimana menghitung berat benda? Massa gravitasi ya, Pak. Massa kali gravitasi ya. Itu W-nya. Nah, sekarang kalau hubungannya dengan massa jenis, Massa jenis kali volume. Iya, betul. Jadi berat itu kan termasuk gaya ya, jadi gaya berat. Maka kalau massa jenis itu adalah, kalau berat jenis itu adalah berat benda dibagi dengan volumenya. Nah, maka kalau Anda balik, berat benda atau gaya berat dari suatu benda itu sama dengan volume dari benda itu dikalikan berat dari suatu massa jenis tadi, ya berat jenis, saya kadang berat jenis itu sama dengan berat dari benda dibagi dengan volumenya. Jadi kalau Anda mencari berat dari benda, itu berarti volume dikalikan dengan massa jenis dari benda itu. Itu saja sebenarnya, tidak banyak rumus yang perlu dihafalkan, tapi yang dipahami tadi yang harus. Jadi kalau Anda paham, nanti mau dibolak-balik bagaimana bentuknya seperti apa. Jadi Anda tahu. Cairannya mau diganti air raksa, mau diganti dengan minyak dan sebagainya, Anda tahu. Karena yang dipegang adalah pemahamannya tadi, berat jenisnya. Jangan sampai ketukar berat jenis dengan massa jenis ya. Nah, berat jenis itu massa jenis dikalikan dengan gravitasi karena gaya berat. W sama dengan M kali G tadi, atau F berat sama dengan M kali G ya. Oke, ada pertanyaan? Bisa Pak. Ya. Nanti PPT-nya di-share di kelas dulu. Ya kalau Anda minta ya kasih, kalau nggak minta ya nggak kasih. Ya Pak, saya minta. Nah, ya nanti saja ya. Makasih Pak. Makasih. Oke, selain dari PPT, silakan Anda harus belajar banyak dari referensi yang lain, dari media pembelajaran, dari buku, dari YouTube banyak ya. Tapi yang perlu saya berikan tadi adalah prinsip-prinsip dasarnya supaya Anda paham. Nanti kalau untuk aplikasi dan pengembangannya, yang penting Anda sudah paham dengan prinsip dasarnya tadi.
Baik, silakan lanjut ya, belajar mandiri. Jangan saya memberikan terus ke Anda. Anda harus juga cari materi, belajar mandiri. Sekarang di internet semuanya ada. Mau baca, mau memahami hukum Archimedes, gaya apung, kemudian struktur apung dan sebagainya. Silakan Anda cari di informasi di internet supaya wawasannya semakin luas. Jadi tidak hanya dari saya saja ya. Oke, saya akhiri kelas. Silakan dilanjut dengan belajar mandiri. Halo? Baik, Ya, Pak. Pak. Nah, Ya, Pak. enggak. Iya. Terima kasih, Oke. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.